Di Persimpangan Tak Berujung, sebuah cerita pendek karya T.D. dibacakan oleh penulisnya sendiri. Malam merayap pelan di atas kota, membalut segalanya dalam ketenangan yang seolah tak berujung. Di sudut kafe kecil yang menjadi tempat pelariannya, seorang pemuda duduk sendirian, menatap cangkir kopi yang hampir dingin. Namanya Teddy. Saat ini pikirannya melayang jauh, berusaha melawan rasa gelisah yang terus menggerogoti. Beberapa bulan terakhir ini, hidupnya terasa seperti jalanan macet di jam pulang kantor. Stagnan dan penuh sesak. Rutinitas monoton menggerogoti semangatnya. Setiap harinya seolah terjebak dalam loop, di mana harapan dan peluang bertebaran, tapi dia tidak pernah bisa mengambil langkah pertama. Di luar sana, teman-teman sebayanya tampak bersinar, punya mimpi yang jelas. Sementara dia, seperti karakter dalam game yang stuck di level awal. Kenapa ya hidupku segini-gini aja? Batinnya. Pertanyaan itu terus menggeluti. Ia butuh jawaban, tapi tidak ada yang datang. Malam itu, di sebuah kafe yang sering dikunjunginya, dipenuhi suara riuh pengunjung. Tapi, Teddy tetap terbenam dalam pikirannya. Suasana akrab kafe dengan lampu redup dan aroma kopi yang khas, seolah menjadi tempat pelarian terbaik. Namun, tiba-tiba pintu kafe terbuka dengan suara derit yang biasa. Dan sekelompok orang masuk. Di antara mereka, satu sosok membuat diri terhenti. Indah. Mantan kekasihnya dari SMP. Senyumnya itu membuatnya teringat akan kenangan indah masa lalu. Hatinya berdebar, seolah waktu terhenti. Indah saat itu mengenakan outfit stylish yang menunjukkan bahwa dia kini lebih dewasa. Namun, aura ceria yang selalu dia miliki tetap tak pudar. Ketika mata mereka bertemu, Teddy merasakan detakan jantungnya semakin cepat. Indah dengan keberanian yang tiba-tiba melangkah mendekat. Teddy, kamu apa kabar? Suaranya ceria, mengalir seperti lagu milik Caleb yang selalu diputar di playlist kesukaannya. Hai Indah, lama sekali tidak berjumpa. Jawab Teddy. Dia berusaha menahan nada gugup dalam suaranya. Dalam pikirannya, beragam kenangan mulai berputar. Pertemuan di sekolah, tawa di bawah pohon, suasana saat mereka pulang sekolahnya bareng-barengan, dan momen-momen kecil yang seolah selalu ia ingat. Mereka pun saling berpelukan. Dan saat itu, Teddy kembali merasakan kehangatan yang mengingatkannya pada semua yang pernah mereka lalui. Indah pun duduk di sampingnya, mengalihkan perhatian Teddy dari cangkir kopi yang mulai dingin. Kamu sering kesini? Indah bertanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Iya, ini tempat favoritku. Jawab Teddy, berusaha menyimbangkan antara kegembiraan dan nostalgia. Aku suka merenung di sini, mencari inspirasi buat konten dan hal-hal lain. Lanjutnya. Indah tertawa kecil. Kamu masih suka bikin konten? Kapan terakhir kali kamu posting? Teddy merasa sedikit malu. Entahlah, mungkin udah lama. Rasanya kayak kehilangan mojo gitu. Indah mengangguk, lalu mulai bercerita tentang perjalanannya. By the way, aku lagi makan di sini loh, di perusahaan desain yang cukup terkenal. Dan beberapa bulan ke depan, aku bakal di kota ini. Jadi, mungkin kayaknya kita bisa ketemu lebih sering.
Teddy merasa hatinya melompat. Wow, itu keren banget Indah. Berarti kita bisa explore bareng dong. Teddy merasakan semangat baru menyala kembali di dalam dirinya. Apa kita bikin proyek bareng aja ya? Indah menyambung. Kita bisa bikin mural atau desain yang fresh gitu. Kebetulan juga aku lagi butuh partner buat brainstorming. Obrolan mereka semakin mengalir, membahas ide-ide yang penuh semangat. Indah menuturkan bagaimana dia menemukan keberanian untuk mengejar impiannya. Sementara Teddy merasakan inspirasi yang mulai kembali kepadanya. Kata-kata Indah seolah menyalakan kembali api yang lama padam dalam jiwanya. Satu hal yang aku pelajari sih, Ted. Indah berkata. Apa itu Indah? Hidup itu kayak bermain game. Kita harus berani ambil risiko dan kadang keluar dari zona nyaman. Setuju. Teddy menjawab, merasa seperti menemukan sahabat sejiwa. Malam itu mereka berbagi tawa dan cerita hingga larut, seperti dua sahabat yang baru bertemu lagi setelah sekian lama. Setiap percakapan mengungkapkan bagian dari diri Teddy yang telah lama ia tutupi. Dia merasa tidak sendirian lagi dalam perjalanan hidupnya. Udah malam nih, aku harus pulang. Indah berkata sambil melihat jam di ponselnya. Teddy tertegun sejenak, merasakan kekosongan yang tiba-tiba mengisi ruang di antara mereka. Indah, aku antar kamu pulang ya. Mereka pun melangkah keluar kafe, menuju malam yang dipenuhi bintang. Dan saat mereka berjalan berdampingan, Teddy tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah perjalanan yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya.